Markus 4 ayat 35 sampai 41. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, perhatikan. Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Nah, perhatikan di sini. Duduk bagus. Lipat tangannya. Perhatikan. Nah, sekarang dunia kita ini, bumi, usianya sudah tua. Ya, usianya itu sudah beribu-ribu tahun. Nah, karena usianya sudah tua, berarti akan banyak terjadi apa? Bencana. Bencana. Apa? Macam mana lagi? Kalau nggak tahu bencana. Bencana itu kejadian-kejadian yang menakutkan. Misalnya tsunami, apalagi? Angin ribut, tornado, topan, apa? Badai, petir yang sangat mengerikan. Petir itu sekali dia nyambar itu berapa meter itu? Petir itu aliran listrik. Ya, makanya kalau ada petir, kita jangan berada di pohon, karena petir itu suka nyambar pohon. Kalau kita berada di pohon, maka kita akan kena sambar. Apalagi kita ada pegang HP, radiasi gelombangnya itu akan mengundang petir itu datang sama kita. Makanya kalau ada petir, badai, hujan, matikan. Kalau enggak dia akan manggil elektromagnetiknya, gelombangnya itu. Nah, di sini yang kita lihat, Yesus ada bersama dengan murid-murid di dalam perahu, ya. Perahu yang lain juga ada mengikuti Yesus dari belakang. Yesus mengajak murid-muridnya, katanya, "Ayo kita nyebrang, ya, ke daerah lain, ke kota lain. Ayo kita nyebrang ke daerah lain, ke kota lain." Nah, Yesus yang mengajak, tapi bukan Yesus yang menjadi jurumudi, tetapi murid-muridnya yang menjadi nelayan itu yang menjadi jurumudinya. Ya, mereka berpikir, "Oh, bertolak ke seberang, udah apa aja yang bawa perahunya, udah Tuhan di situ aja duduk." Karena muridnya yang membawa, Yesus bosan dan akhirnya tertidur di perahu. Enak nggak di perahu? Ya. Enak. Angin sepoi-sepoi, angin kencang, membuat kita jadi ngantuk, dan tidur. Ya, apalagi kalau nggak diajak ngomong, ya kan, bosan. Bosan apa yang mau dilihat di laut? Apa yang mau dilihat di danau? Nggak ada. Paling gunung-gunung yang dilihat. Iya, bosan. Apalagi kalau ada apa yang alergi laut, mabuk laut, muntah, jadi bau lah. Ya kan? Nah, waktu itu Yesus dibiarkan, ya. Mereka membiarkan Yesus dan tidak ada bicara-bicara dengan Tuhan Yesus. Akhirnya Yesus bosan dan
tertidur. Nah, ketika itu di tengah perjalanan, di tengah danau, mereka mengalami kejadian bencana, yaitu angin ribut. Angin ribut. Kalau angin ribut itu gimana sih? Angin ribut? Dia ribut nggak anginnya? Ribut kali, Bu. Anginnya ribut sekali. Kalau angin ribut sudah datang, berarti ombak apa? Tinggi. Itu ombaknya tinggi. Karena kalau sudah angin ribut, maka dia akan menghempaskan air danau itu, dan danau itu akan tinggi sekali airnya. Dan itu bisa menenggelamkan, membalikkan perahu. Apalagi perahu bisa dibalikkan. Seperti di Danau Toba, ya kan? Danau kan ada di Danau Toba. Pernah itu di Danau Toba satu kapal apa kan? Tenggelam kan? Kapal apa? Rasya. Ya apa itu? Karena mereka membawa beban muatan yang sangat banyak. Kereta ada berapa ratus di situ. Ya, penumpangnya juga kelebihan. Akhirnya ketika ada ombak datang, masuk sedikit airnya, lalu tenggelam, miring, langsung tenggelam. Tidak ada yang bisa diselamatkan dari situ. Kenapa? Karena airnya dingin sekali. Pernah kalian berenang di Danau Toba? Pernah, dingin kali, menggigil. Apalagi ini dalamnya katanya 50 meter. Tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam menyelamatkan. Misalnya ada orang yang tenggelam, mengambil mayatnya saja nggak boleh. Kenapa? Karena langsung hancur badannya. Karena waktu dia naik ke atas, itu ada tekanan dari air, ada tekanan gravitasi, sehingga kalau ada yang dinaikkan dari bawah, itu langsung hancur seperti debu. Walaupun itu tulang. Makanya lebih bagus udahlah yang sudah mati biarlah dikubur di situ. Yang masih hidup jangan coba-coba, kasihan keluarganya. Makanya jadinya dikubur di danau itu dikasih apa? Bunga, tabur bunga. Ya. Nah, iya disiram di laut itu. Nah, ini terjadi angin ribut di danau. Nah, ketika itu murid-murid memberikan menyelesaikan dengan solusi, semua barang-barang itu dilempar ke danau supaya jangan tenggelam, tapi tetap juga goyang. Mereka sudah menurunkan tiang layar. Kalau tiang layarnya masih melebar, dengan angin ribut itu mau mereka nanti terbalik tenggelam. Nah, apa yang dilakukan? Mereka sudah melakukan segala cara sebagai keahlian mereka dalam menjadi seorang nelayan. Tapi tetap juga mereka sudah basah kuyup dan airnya masuk ke dalam perahu. Nah, ketika air sudah masuk ke dalam perahu, mereka centong-centong buang airnya, baru mereka ingat ada Yesus tidur di situ, di bawah kapal, di dek ya, di buritan katanya. Nah, Yesus bisa tidur nyenyak. Makin enak nggak kalau digoyang-goyang? Kayak di ayun ya, tidur nyenyak Yesus di situ. Wah, panik, kita nggak tahu entah Petrus, entah siapa dari antara 12 murid yang marah-marah kepada Yesus. Dia bilang, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Marah dia sama Yesus. Itu wajar. Kenapa? Ketika ada banjir, ketika kita ada banjir di rumah kita sudah sibuk ya kan, menguras air dari rumah kita, tapi ada kawan kita yang tidur, marah gak kita? Marah. Oh, bantulah, kok gak tahu ini banjir? Ya, kita berteriak-teriak dan marah. Nah, itulah dilakukan murid-murid. Dia marah kepada Yesus. "Guru, kok tidak peduli, ini udah banjir ini perahu kita akan tenggelam, kita akan binasa, bangun." Wah, Yesus selalu aja. Dia bilang, "Kenapa kau gak percaya? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya?"
Makanya tadi yang jadi juru mudi harus Yesus. Jangan pakai keahlianmu sebagai nelayan, kejagoanmu dalam mengemudikan perahu. Kalau Yesus yang sudah hadir di dalam perahu, biarkan Yesus yang memberikan jalan, ya, yang memimpin perjalanan. Jangan disuruh duduk tenang, tidak diajak bicara. Nah, Yesus itu sanggup meredakan angin ribut apapun itu bahayanya, ataupun topan, ya, tornado sekalipun. Ya, Yesus sanggup. Nama Yesus sanggup untuk menghentikan badai, menghentikan topan, menghentikan apa? Angin ribut. Angin ribut. Panggil nama Yesus. Kenapa? Karena angin ribut, badai, semua alam semesta ini tunduk kepada siapa? Nama Yesus. Makanya tadi dibilang, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalian, kitanya yang manusia ini, kalau dibilang beribadah, gak mau, gak taat, gak ada yang takut sama Tuhan. Tapi kalau sudah mati, masuk neraka, barulah nyesal. Kenapa aku tidak dengar dulu? Gak ada gunanya lagi. Kalau waktu Yesus ada di perahu, di situ terjadi angin ribut, duduk, bagus. Masih bisa Tuhan meredakan badai, masih bisa Tuhan menyelamatkan kita. Tapi kalau kita sudah mati, nggak bisa kita bilang, Tuhan selamatkan aku. Nggak peduli kok Tuhan, aku masuk neraka. Nggak bisa. Karena perjuangan kita selagi masih hidup. Ya, nah ini angin dan danau pun taat kepada Tuhan. Karena Dia yang menciptakan alam semesta. Jadi kalau ada angin topan, angin tornado, puting beliung, ya kan? Kita harus usir dan minta perlindungan di dalam nama Yesus. Kita nggak tahu apa yang terjadi karena bumi ini tadi sudah tua, ya, ada bencana terjadi. Tapi satu yang kita tahu, bahwa pertolongan kita adalah di dalam Yesus. Pokoknya harus ingat Yesus yang sanggup menolong. Yang harus kita ingat Yesus yang berkuasa menolong. Yesus yang bisa meredakan badai, angin ribut, badai, topan, puting beliung, tornado, apapun itu namanya, gempa bumi. Yang menjadi tempat perlindungan kita adalah Yesus. Yang kalian harus panggil adalah Yesus, tolong. Etus kan. Bukan etus, Yesus. Belajar ya, Yesus, ye. Atau kalau nggak bisa bilang ye, Yesus. Yesus Kristus. Nah, ya, jangan etus. Ya, belajar panggil nama Yesus supaya kita ditolong, dilindungi, diselamatkan, diluputkan. Ya, karena hanya satu nama yang bisa menyelamatkan, yaitu nama Yesus. Nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, bukan Yesus Gonzales. Ya, bukan Yesus Pandede, bukan. Tapi namanya Yesus Kristus Tuhan atau Tuhan Yesus Kristus. Apa? Tuhan itu dari tanah juga. Enggak, tidak. Dari paku. Hah? Status. Yesus itu adalah Allah yang ada di sorga. Sorga, kerajaan sorga. Nanti kita akan ke sana, ke rumah Yesus. Nah, kapan? Kalau kita sudah mati. Hanya kematian yang bisa mempertemukan kita dengan Yesus. Kalau kita rajin, kita lakukan
kehendak Tuhan, maka kita datang ke rumah Yesus. Di mana? Di surga. Rumah iblis juga ada. Di mana? Di neraka. Jadi terserah kita mau tinggal di mana. Yang menentukan sekarang. Jadi hanya kematian yang bisa membuat kita bertemu muka dengan muka seperti ini, bicara dengan Tuhan, hanya kematian. Tapi tubuh kita tidak lagi seperti ini, tapi seperti malaikat. Ini tubuh daging dari tanah. Ini dari tanah. Kalau tulang Dari tanah itu semua. Dari abu. Kalau kalian sering nyapu rumah, itulah kita abu. Makanya abu kan ada warna hitam, ada warna coklat, ada warna. Hah? Kalau malaikat itu sekali jadi diciptakan gitu. Malaikat jadi, nah gitu. Terjadilah dia karena dia itu roh. Kita tidak bisa melihat roh, sama seperti kita tidak bisa melihat napas kita. Napas, bisa nggak kalian napas? Yang kau keluarkan, nggak bisa. Itu roh dari Tuhan. Jadi kalau kita nggak bernapas lagi, kita hembuskan napas terakhir, dia kembali kepada Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan. Jadi Yesus itu bukan terbuat dari tanah, tapi dialah Yesus Allah yang punya rumah di surga, yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita. Bagaimana rupa Yesus? Ya sama seperti kita. Dia ada mata dua, hidung, mulut, ada rambut, ada tangan, ada kaki. Bukan hantu dia, bukan. Jadi Yesus itu, Tuhan itu menciptakan kita seperti dirinya. Barulah nanti sesudah kematian, tubuh kita benar-benar menjadi seperti Yesus. Ini tubuh kita tanah. Oh, lebar kali. Seperti lebih-lebih dari rumah sultan. Ya, kalau dulu ada raja katanya kan, sekarang yang lagi hebohnya sultan. Lebih dari rumah sultan. Ada seperti gini. Ada resortnya. Tahu resort? Kalau kita mau pergi ke Beras Tadi, itu ada resort. Resort itu taman-taman. Ya lebar kali. Iya, taman-taman bukan taman ini. Taman-taman lebar selebar-lebarnya. Untuk menuju ke rumahnya aja kita seperti kayak berada di lapangan golf, butuh apa? Butuh mobil yang lapangan golf itu. Nah, yang nggak ada pintunya. Nah, seperti itu jalan dia. Nah, seperti itu. Rumah Yesus di surga itu besar, megah, luar biasa, bertingkat, tapi 3 tingkat. Bukan 7, bukan 30, 3. Di Mas nanti itu Di mana? nanti kan ada perempuan pakai baju putih. Jadi Iya. ada mahkota sih. Ada. Siapa yang dapat mahkota? Yang tahan di dalam penderitaan. Misalnya dia pergi ibadah, diejek, ya kan? Tapi dia tetap ibadah. Nah, dia nanti akan dapat mahkota, namanya mahkota kehidupan. Ada 5 mahkota. Kalau kita mau 5 mahkota itu, tahanlah. Setialah. Dan ada mahkota kemuliaan, itu untuk pendeta-pendeta. Mahkota kehidupan, tahan dianiaya. Mau ditempelin, mau ditunjang, ya, dia tetap gereja, tetap ibadah. Nah, itu mahkota kehidupan. Mahkota kemuliaan untuk pendeta. Di surga, Yesus itulah yang menjadi kepala gerejanya, kita gerejanya. Ya, nanti kita bersama-sama dengan Tuhan beribadah. Yesuslah yang mimpin. Dialah berbicara. Kalau masuk neraka diseret malaikat dia. Kalau mau masuk neraka, waktu pengadilan terakhir lah, waktu dia dihakimi, dibuka buku, rupanya dilihat di situ namanya adalah si Topan. Hah? Ini yang dilakukannya tidak ada sampai terakhir
sampai dia meninggal, akhir hayatnya dilihat tidak minta ampun, tidak bertobat, bawa seret, baru ditendang ke neraka. Bukan diletakkan dia, bukan, ditendang, baru dilempar. Jadi ulat. Ini banyak lah. Pokoknya kita berusaha lah, ya. Anak-anak juga mendapatkan tempat di surga, ya. Tapi tergantung kita, di mana kita. Apakah kita nanti tinggal di taman, apakah nanti kita tinggal di rumah, atau apakah nanti kita tinggal bersama Yesus. Nah, itu tergantung kita, ya. Dan percayalah, Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu. Panggil nama Yesus. Hanya Dia yang sanggup menyelamatkan, melindungi, menolong, menghibur, dan memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.